Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita yang hadir begitu banyak dalam majelis yang mulia ini, dan juga begitu banyak para alumnus Rubat Talim Hadramut, sahabat-sahabat kami ketika kita sama menempuh ilmu di negeri Yaman, di kota Talim Hadramut. Di antaranya ada Habib al-Mahbub Habib Abdul Qadir Ahmad Al-Kaf, Habib Fahmi Al-Haddad, Habib Muhammad Al-Jufri, Ustaz Kiai Haji Bukhari yang tadi menyampaikan mau'izah, Ustaz Yusuf Maulana, Ustaz Syamsul Rijal, Ustaz Adi Muslih, khusus Khina Kiai Haji Abdul Qadir, Kiai Haji Ahyad. Mudah-mudahan semua ilmu beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang baru saja menyampaikan tausiah agama mau'izatul hasanah kita Abu Bakar Maula Dawileh, para kiai, para asatidzah, sesepuh tokoh masyarakat, yang mohon maaf tidak terkait sebut namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua dan kita yang hadir di sini mendapatkan limpahan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dan mudah-mudahan semua kita husnul khatimah, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya tidak akan panjang kalam pada kesempatan ini karena waktu sudah jam 11 lewat, dan juga yang hadir tampangnya sudah pada tampang lapar semua, nggak jauh beda sama bicara sekarang. Jadi kalau kita melihat, menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan betapa agungnya beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya sampai kapanpun kalau kita bicarakan, kita ceritakan tentang Rasulullah tidak akan ada habisnya. Kayak Imam Al-Busiri mengatakan, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'rimu anhu natiqun bihaddi. Sungguhnya kemuliaan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada batasnya, sehingga tidak akan mampu satu ungkayan kalam kata bisa menyimpulkan semua keutamaannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu pun bagi kita, kalau kita punya Nabi begitu hebatnya, begitu mulianya, begitu agungnya, kita sebagai umat yang mengaku cinta tapi kita tidak mengenal beliau, kita tidak paham beliau.
Karena dampaknya, efeknya pasti kita tidak akan mampu bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Terlebih di zaman yang penuh fitnah, yang penuh masalah ini, tadi banyak diingatkan oleh guru-guru kita, banyak pemahaman-pemahaman sesat yang intinya ingin menjauhkan umat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita jangan kalah langkah oleh mereka. Majlis-majlis maulid semacam ini adalah salah satu lahan, salah satu cara kita untuk semakin kita kenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita jadikan Allah sebagai umat beliau, sebagai umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bisyarah, berita gembira dari Nabi Muhammad, yang mana beliau mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah. Alhamdulillah, semua umatku akan masuk surga. Pengen semua masuk surga? Mau masuk surga? Alhamdulillah, kita udah didaftarin semua mana? Udah didaftarin kita semua masuk surga. Alhamdulillah. Pengen masuk surga? Kenapa? Kenapa pengen masuk surga? Jawabannya yang jujur. Kenapa pengen makan? Kenapa lo minum? Aus. Kenapa lo nikah? Ya nggak bisa jawab juga. Kenapa pengen masuk surga? Keinginan kita semua satu, sepakat pengen masuk surga. Tapi kita tanya kenapa? Kita beda-beda jawabannya. Ada yang mau jawab takut salah. Padahal dia yakin benar jawabannya. Ragu-ragu dah padanya. Kebingungan kita menjawab itu pertanyaan menunjukkan dangkalnya pemahaman kita tentang Nabi Muhammad. Menunjukkan betapa rendahnya pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad. Tapi kalau ditanya para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para aulia was salihin, di antara seperti Imam Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang begitu mengenal Rasulullah, yang begitu cinta kepada Rasulullah. Alasan mereka kalau ditanya kenapa ingin di surga, jawabannya pasti satu, karena di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu qasidahnya Habib Ali mengatakan apa? Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha khayyam. Di surga gak membuat aku rindu akannya, gak membuat aku ingin masuk ke dalamnya karena nikmat-nikmatnya, karena sifat-sifatnya yang begitu indah. Aku rindu dan ingin berada di surga. Kenapa? Li kaunil hibbi fiha khayyam. Karena di dalamnya ada sang kekasih, ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang perlu kita pelajari Nabi, ya. Kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana biar cinta? Ya kenalin, pelajari. Ya salah satunya dari majlis maulid semacam ini. Kalau kita hadir majlis maulid, sering dengar ceramah cerita tentang Rasulullah, apalagi kalau kita ngerti itu apa yang dibaca dalam kitab-kitab maulid, insya Allah pintar kita. Insya Allah kita akan semakin kenal, semakin tahu siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan ngerti itu apa yang dikata Imam Busiri tadi. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'limu anhu natikun. Tapi kalau kita nggak tahu
kita nggak bakal bisa meresapi, memahami dengan betul maksud keutamaan Rasulullah itu tidak akan ada batas. Nah, gimana kita mau tahu keutamaan ada batasnya? Ngerti dikit aja kagak gitu. Makanya ada kelompok orang yang kagak kenal sama Nabi, lagunya udah kayak paling ngikutin Nabi. Mereka kadang kalau melihat orang salawatan, orang maulidan dikata apa? Syirik, bid'ah, sesat, muji-muji Nabi itu kagak boleh. Nabi itu sama manusia, kita juga manusia. Paneuropean sama, dari mana sama? Cari satu orang yang bisa berlebihan muji Nabi Muhammad. Sepinter, sehebat apapun, dia dalam berpuisi, dalam bersyair, tidak akan mampu memuji Rasulullah SAW yang berlebihan. Pujian kita buat Nabi selalu kurang, selalu gak pas, selalu gak tepat. Bukan kata saya, ini kata ulama-ulama. Apa kata Imam Ibnul Farid? Ala kullam madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam muqassira wa in balagha fil masni alaihi wa akthara idza Allah asna alaihi alladhi huwa ahluhu fama miqdaru ma yamdahul wara. Aku melihat semua pujian kepada Nabi Muhammad itu terhitung pujian yang masih belum tepat. Kenapa? Walaupun pujiannya itu hebat, pujiannya dahsyat, pujiannya tinggi, pujiannya begitu banyak, tetap orang yang memuji Nabi tergolong muqassir, orang yang belum tepat, belum benar dalam memuji Nabi. Kenapa alasannya? Kata beliau, jika Allah Zat yang maha mulia, Zat yang maha terpuji memuji Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, maka apa arti lagi pujian dari makhluk, dari manusia kepada Nabi Muhammad? Jadi nggak ada tuh cerita berlebihan dalam memuji Nabi. Siapa yang bisa? Sehebat-hebatnya memuji Nabi Muhammad, tetap aja kurang. Kenapa? Karena Allah Zat yang maha mulia memuji Nabi Muhammad. Siapa yang bisa nandingin Allah? Nggak ada yang bisa. Maka kenalin Nabi yang betul, pelajarin sejarah Nabi, pelajarin akhlak Nabi, hidupin sunnah-sunnah Nabi. Di situ akan terwujud cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah anugerahkan kita mahabbah, cinta yang kuat, yang benar kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini semuanya juga dicinta oleh Nabi Muhammad dan masuk kelompok yang Nabi katakan semua umatku akan masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita dikeluarkan dari golongan yang Nabi katakan illa man aba, kecuali orang yang menolak. Siapa orang yang menolak masuk surga? Orang yang menolak Nabi Muhammad. Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk ke surga. Siapa yang maksiat tidak taat kepadaku, maka dia menolak masuk surga. Mudah-mudahan tidak satu pun kita di sini digolongkan dari golongan Nabi kita itu. Allah matikan kita semua dalam husnul khatimah dan Allah kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qulna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nunasb insyaallah ta'ala min al-aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habibna ila habibika Muhammad.
اللهم احببنا إلى حبيبك محمد اللهم احببنا إلى حبيبك محمد اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك نبيك محمد ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك نبيك محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.